Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Pantarli, kita memasuki hari yang terakhir. Di hari 30 Bapak Ibu melakukan kegiatan coklit. Ada pertanyaan, banyak pertanyaan yang muncul. Boleh tidak kalau sampai tidak 30 hari, tidak dibuat 30 hari, boleh tidak? Boleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan di hari ke-15, boleh sampai hari 15 saja. Atau boleh juga Bapak Ibu dibuat sampai ke 30 hari juga boleh. Ibu bisa atur-atur saja. Demikian Ibu ya. Nah, hari ini kita akan coba menyampaikan ke hari 30 di hari terakhir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan tonton video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak salah paham. Baik, ada peraturan baru Bapak Ibu dari KPU mengenai TMS, ya Bu, mengenai TMS atau pemilih yang dikategorikan ini tidak masuk, ya, tidak memenuhi syarat. Tapi Bapak Ibu, di sini ada peraturan baru tentang KPU bahwasanya adalah tentang pemilih yang pindah domisili Bapak Ibu. Jadi ada pemilih yang pindah domisili ini nanti masuknya kemana ya. Tolong ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak salah paham. Nah, baik Bapak Ibu, data pemilih diterima ya. Di sini dari awal contoh saya itu adalah ya, ini Bapak Ibu per terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu coklit di hari terakhir ini ya. Misalnya di sini contohnya adalah tinggal 8 ya. Ada 8 pemilih yang Bapak Ibu coklit pada hari ini. Terus Bapak Ibu di pemilih baru daftar potensial. Di daftar potensial ini Bapak Ibu mendapatkan dua orang Bapak Ibu ya. 2 orang pemilih, ada 8 dan 2. 2 orang ini yaitu adalah pemilih ya, bukan per kakak atau tapi per orang. Terus di bagian C ini TMS Bapak Ibu. Ini ada meninggal, ada ganda. Di aturan yang sebelumnya Bapak Ibu, sebelum PKPU yang ke-7 itu keluar, di sini masih ada poin 4 dan 5. Karena ini adalah PKPU yang ke-7, jadi poin yang pindah domisili dan yang tidak dikenal ini dihapus, dihilangkan dalam peraturan terbaru itu Ibu ya. Nah, jadi ada peraturan baru dari KPU mengenai pindah domisili Bapak Ibu. Kita catat di sini ya. Pindah domisili. Bapak Ibu, untuk yang pindah domisili ini di aturan terbaru dari KPU adalah harus di checklist Bapak Ibu. Harus di checklist. Ya Bu, untuk yang pindah domisili ini harus di checklist. Jadi yang pindah domisili ini adalah dia nanti masuk ke pemilih sesuai. Ya Ibu, nanti dia masuk ke pemilih sesuai ya. Pindah domisili ini nanti dia masuk ke pemilih sesuai.
ya. Jadi kalau ini berarti nanti masuknya di A, ya. Yang pindah domisili dia masuknya ke sini. Terus Bapak Ibu di form A daftar pemilih nanti, ya. Ini hanya khusus yang datanya terdaftar di daftar A pemilih, ya Bu ya. Kalau tidak terdaftar, berarti ini tidak termasuk. Kita ngomongin yang A, Bu ya. Untuk pindah domisili harus di checklist, ya. Dulu dikasih kode angka 8, tapi peraturan terbaru Bapak Ibu, dia harus di checklist. Dia masuk ke pemilih sesuai. Nah, nanti Bapak Ibu di keterangannya, ya Bapak Ibu, entah nanti itu di sini, ya, atau dibilang pindah. Nah, nanti untuk bagian di form A daftar pemilih yang Bapak Ibu pegang itu nanti dikasih keterangan pindah, ya. Tapi harus di checklist ya Bapak Ibu, pemilih itu sesuai. Nah, ini untuk pindah peraturan baru Bapak Ibu ya. Terus untuk yang di bawah umur Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menemukan daftar pemilih, ya, yang ada di form A, ya, yang ada di form A ini. Ingat Bapak Ibu, yang sudah terdata di form A ini, ternyata Bapak Ibu menemukan ada di bawah umur Bapak Ibu. Misalnya ini 1. Ya. Ada daftar pemilih umum 1. Di bawah umur ini Bapak Ibu, untuk peraturan baru di KPU itu, bila walaupun tidak bisa membuktikan akta kelahirannya Bapak Ibu, ya, maaf, tidak bisa membuktikan akte nikah. Nah, biasanya itu sirih ya Bapak Ibu. Nah, ini tetap di checklist Bapak Ibu. Untuk yang di bawah umur ini, di bawah 17 tahun, tapi dia sudah menikah dan datanya terdaftar di daftar pemilih, tetapi dia tidak bisa membuktikan dokumentasi berupa akte nikah, ini tetap di checklist Bapak Ibu, ya. Di bawah umur, tapi sudah menikah. Nah, jadi untuk yang ini Bapak Ibu, ya, di bawah umur tapi sudah menikah dan tidak ada dokumentasi, ini tetap boleh ya Bapak Ibu. Nah, nanti di keterangan itu harus di checklist. Nah, ini boleh dimasukkan Bapak Ibu ya, di checklist. Ini di keterangan di form daftar pemilih itu tetap harus dimasukkan di checklist ya. Dan di keterangan menikah atau sudah menikahnya itu harus diubah ya ke bentuk S. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini peraturan terbarunya. Nah, terus misalnya data diperbaiki dari ini otomatis ini ada ya Bapak Ibu. Untuk yang di bawah umur ya 1, karena dia akan berubah jadi yang sudah menikah, dari yang belum menikah menjadi menikah. Ya. Terus stiker yang diterima. Nah, stiker yang diterima itu stiker dari sisa stiker sebelumnya, Ibu. Misalnya stiker yang sebelumnya itu ada 3. Nah, ini sisa ya Bu, stiker terima yang sisa. Nah, kemudian stiker yang digunakan misalnya dari 10 ini ya,
adalah 3 stiker yang digunakan. Nah, berarti udah impas ya, udah habis. Tapi misalnya ya, stiker yang digunakan ini ternyata seharusnya 4 ya, otomatis kurang 1 Bapak Ibu ya. Nah, misalnya stiker ini 3 ya. Terus kakak hasil coklat. Nah, hasil coklat di sini 3. Nah, lembar tanda bukti terdaftar. Misalnya Bapak Ibu, stiker yang digunakan itu 3. Nah, stiker yang digunakan 3, tapi sebenarnya di sini hasil coklatnya itu misalnya ini 4 Bapak Ibu. Kakak hasil coklatnya ini 4. Ya. Karena ini kurang, jadi lembar tanda bukti yang terdaftar ini 4 Bapak Ibu. Berarti dalam kasus ini stiker yang digunakan untuk menggunakan kakak hasil coklat ini itu adalah -1 Bapak Ibu ya, kurang 1 ya, stiker yang digunakan kurang 1 ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika stiker yang digunakan, stiker coklat ini yang digunakan kurang ya, kurang 1, Bapak Ibu koordinasi dengan PPS meminta penambahan stiker. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini yang bagian F sama Bapak Ibu, pemilih yang berKTP ya, ini ada di A dan B ya Bu, yang ada di sini A dan B. Ada berapa? Misalnya yang berKTP ada 9 Ibu. Nah, terus yang belum memiliki KTP ini berarti 1. Nah, yang belum memiliki KTP otomatis ini adalah yang menikah di bawah umur ya, di 1. Jadi total Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu banyak pertanyaan tentang total ini, ada rumus A ditambah B dikurangin C. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini adalah total yang diminta adalah total hasil coklat Bapak Ibu ya, bukan total yang bakal nanti memilih, tapi ini total yang Bapak Ibu coklat semuanya ya. Berarti totalnya adalah A ditambah B ya, walaupun bawah umur juga ya. Jadi ingat Bapak Ibu, total yang diminta ini adalah total berapa pemilih yang Bapak Ibu coklat pada hari ini. Tadi 10. Nah, terus Bapak Ibu isi ini ya, dan tanda tangan PPS. Dan kemudian Bapak Ibu, di akhir Bapak Ibu harus mengisi berita acara serah terima berkas hasil coklat. Nanti Bapak Ibu isi di sini tanggal Bapak Ibu menyerahkan berkas ya, hari apa, tanggalnya berapa, bulan berapa. Untuk bagian yang ini ya Ibu, yang di atas ini Ibu isi ya, Ibu Pandar isi NIK-nya berapa, nomor TPS yang Bapak Ibu kerja di ruang lingkup TPS berapa Bapak Ibu isi. Nah, yang untuk yang bagian ini Bapak Ibu, ini nanti diisi oleh oleh pihak PPS Bapak Ibu. Nah, berkas yang harus Bapak Ibu serahkan ini Bapak Ibu ya, berkas daftar pemilih. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu serahkan nih, daftar pemilih Ibu ya, terus daftar potensial. Nah, ini daftar pemilih. Nah, daftar potensial pemilih, laporan hasil coklatnya, tanda bukti terdaftar, dan buku kerja Pantarli ya, yang berisi laporan harian tersebut. Kemudian Bapak Ibu, potensi di bagian ini nih, ini ada potensi
Nah, ada potensi stiker. Nah, potensi alamat, stiker sisa, bila ada sisa stiker Bapak Ibu. Untuk potensial alamat TPS Bapak Ibu, Bapak Ibu tulis alamat sesuai TPS yang akan nanti dijadikan TPS tempat atau RT RW ya, dusun ya, tempat yang nanti untuk pemilu tahun 2024 itu di lokasinya di mana ya, Bapak Ibu isi potensi alamatnya ya. Misal tempatnya itu ada di RT berapa, RW berapa, ya di dusun apa, ya seperti itu. Nanti ada ditulis di alamat potensial. Terus ini stiker coklat kalau ada sisa, Ibu ya. Kalau tidak ada sisa, ya tinggal diisi berapa nanti ada di form di hasil akhir nanti ada diisi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tanda tangan dari pihak Pantarli di sini. Ya, nanti dari pihak PPS. Demikian Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di bawah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.